Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat seiman seagama rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang mau mendengar pituahku untuk diamalkan dan untuk diajarkan kepada orang lain? Maka berdirilah Abu Hurairah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah menggenggam tangan Abu Hurairah dan beliau menyampaikan 5 pituah. Pituah ini disampaikan Nabi kepada Abu Hurairah di tengah para sahabat. Dan tentu saja tujuannya bukan hanya untuk Abu Hurairah, tetapi untuk para sahabat dan umatnya sampai kita saat ini. Apa isi pituah Nabi yang 5 itu? Pertama kata Nabi, ittaqil marahim takun a'badan nas. Hindarilah hal-hal yang haram, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bagus ibadahnya. Yang kedua, warda bima qasamallahu lak takun aghanan nas. Ridolah, ikhlaslah menerima apa yang diberikan Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Kemudian yang ketiga, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Hendaklah engkau berbuat baik kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi orang mukmin, menjadi orang yang aman hidupnya. Kemudian selanjutnya, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Hendaklah engkau mencintai sesuatu bagi orang lain sebagaimana engkau mencintai untuk dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi seorang muslim. Muslim itu orang yang tunduk, selamat dan menyelamatkan. Kemudian yang terakhir, wala tuqsid dhahik. Janganlah engkau banyak tertawa, hura-hura. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Sesungguhnya banyak tertawa, banyak hura-hura itu akan mematikan hati. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan jelaskan dalam khutbah yang singkat ini satu persatu pituah Nabi tadi. Pertama, Nabi berpituah, hendaklah kita menghindari hal yang haram, maka kita akan menjadi orang yang bagus ibadahnya. Apa hubungan ibadah dengan yang haram? Ibadah itu adalah hubungan antara hamba dengan Sang Pencipta, Allah yang maha suci, maha bersih. Maka supaya connect hubungan itu dengan baik, supaya peribadatan itu berlangsung dengan khusyuk, maka disyaratkan kita menghindari hal-hal yang haram. Kita membersihkan diri kita. Secara fisik kan kita disyaratkan untuk sholat itu mesti berwuduk dulu. Kalau
hadas kecil mesti mandi dulu, kalau hadas besar. Itu adalah lambang bahwa untuk menghadap Allah itu kita perlu suci. Dan kesucian itu bukan hanya persoalan fisik, tetapi sampai kepada kesucian hati dan perilaku. Hal-hal yang haram itu mengotori jiwa kita. Hal-hal yang haram kita kerjakan itu menjadi penghalang bagusnya hubungan kita dengan Allah, bagusnya ibadah-ibadah kita. Itu teorinya. Maka kalau seandainya lah kita masing-masing ini merasa sulit khusyuk, sulit ikhlas kalau bersedekah, sulit bagus ibadahnya, maka salah satu yang perlu kita cari penyebabnya, apakah kita sudah berhasil membersihkan diri kita dari hal-hal yang haram. Hal-hal yang haram itu bisa bersifat makanan, zatnya yang haram. Makanya dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hal-hal yang disembelih bukan karena Allah. Itu haram zatnya. Khamar, narkoba, haram zatnya. Kalau itu kita masukkan ke dalam tubuh kita, itu bukan hanya mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi datangnya petunjuk, juga mempengaruhi kekhusyukan kebaikan ibadah-ibadah kita. Maka kalau mencari penghasilan itu, carilah yang halal saja. Yang halal saja. Itu akan berkah, akan sehat kita, akan selamat dunia dan akhirat, dan akan memudahkan kita untuk beribadah dengan baik. Kalau seandainya anak-anak kita, ponakan kita, keluarga kita sulit diajak beribadah, mungkin saja salah metodenya, atau dia digoda setan. Tetapi juga ada sebab. Dan konteks hadis ini, mungkin saja mereka besar, ada juga yang haram masuk ke dalam perut mereka. Itu perlu kita bersihkan. Apakah itu korupsi? Apakah itu memainkan timbangan? Atau memainkan kualitas barang? Dan sebagainya. Perlu kita bersihkan itu. Kita hitung-hitung. Kita infakkan di jalan Allah, agar semua yang kotor tadi menjadi bersih. Salah satu cara. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, ridolah kamu dengan apa yang diberikan Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi manusia paling kaya. Ingat, Allah itu menetapkan apakah kita orang yang lapang rezekinya atau sempit. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Bagi orang yang diuji dengan kesempitan rezeki, mau bagaimanapun dia berusaha, tidak lapang. Kalau itu ujiannya. Dia berdagang dengan jenis dagangan yang sama, di tempat yang sama dengan kawannya, harga yang sama, pelayanan yang sama, lakunya beda. Itu berarti kita diuji Allah dengan kesempitan rezeki. Bagaimana supaya kita bahagia, merasa cukup hidup ini? Terima ketetapan Allah itu, sekitulah rezeki kita. Hiduplah dengan level rezeki kita itu. Jangan hidup di atas itu. Akan susah hidup kita. Akan terlilit kredit kita, terlilit hutang. Kredit saja kalau itu bukan sesuai dengan syariah, itu sudah haram, riba. Bagaimana hidup akan bahagia, akan merasa cukup dengan yang seperti itu? Maka kebahagiaan itu adalah ketika kita hidup sesuai dengan level kita, sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Kalau penghasilannya tidak banyak, maka kunjungilah restoran-restoran sesuai dengan level kita itu.
Kalau sesekali di atas level nggak apa-apa, tapi harus diimbangi dengan penghematan pada kesempatan yang lain. Belilah kendaraan sesuai dengan level kita itu. Pesanlah rumah sesuai dengan level kita itu. Kalau kita naik di atas level, memperturutkan keinginan hawa nafsu, tidak akan bahagia, tidak akan cukup. Dan sesungguhnya bukan tidak adil Allah menetapkan rezeki kita dengan level yang berbeda-beda itu. Karena kebahagiaan, kekayaan itu bukan terletak pada jumlah harta, tetapi kaya hati. Nabi mengatakan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan terletak pada jumlah harta yang kamu miliki, tetapi kayanya hati kamu. Benarnya hatimu menyikapinya, itu yang benar. Itu yang menyebabkan kita cukup. Kalaupun kita banyak harta, dagangan kita laku keras, jabatan kita naik, pendapatan juga naik, tetapi diikuti dengan level keinginan yang lebih dari penghasilan tadi, kita tetap tidak akan merasa cukup. Penghasilan 10 juta, pesan Agia, naik 15, pesan Avanza, naik 20 Innova, naik lagi Fortuner. Tidak pernah cukup, tetap terlilit kredit juga. Intinya kendaraan aja itu semua, tidak pernah cukup. Jadi siapa yang cukup? Kaya hati, mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, hidup dengan level itu. Karena Allah memerintah kita hidup dengan level itu, karena Dia memberikan rezeki kita segitu. Jangan besar pasak daripada tiang. Nah, itu kuncinya. Ketika ini tidak terkendali karena pengaruh nafsu, pengaruh gaya hidup orang sekitar kita, pengaruh iklan-iklan di televisi, di media sosial, tidak berpegang kita di sini, kita akan selalu merasa dihantui ketidakcukupan. Kaya itu kaya hati. Orang yang kaya benaran, banyak duitnya, tapi keinginannya tetap meningkat, akhirnya sudah jabatan tinggi, korupsi. Sudah kaya jadi pengusaha, ikut bermain korupsi juga. Siapakah yang ikut korupsi? Apakah orang miskin, orang kaya? Orang kaya. Kenapa? Hatinya tidak kaya, tidak puas dengan apa yang diberikan Tuhan, dan tidak hidup di level itu. Ingin level yang lebih tinggi lagi. Itulah yang menjerumuskan kita dalam kehidupan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada tetanggamu, engkau akan menjadi mukmin. Mukmin itu orang beriman. Bisa juga artinya orang yang aman. Kenapa disebut orang yang berbuat baik kepada tetangganya orang beriman? Karena banyak sekali perintah dari Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarah. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah berbuat baik dengan tetangganya. Nabi mengatakan, saya senantiasa diingatkan oleh Jibril untuk berbuat baik kepada tetanggaku, sehingga aku mengira tetangga itu menjadi ahli waris. Kenapa demikian? Karena kehidupan kita sesungguhnya yang akan menolong kita, yang ikut gembira dengan kita itu tetangga, bukan saudara. Saudara kadang-kadang jauh di lain kota. Tetangga itulah. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga, biasanya kalau kita berbuat baik, mereka pun baik. Kita aman hidup kita. Segan dia untuk mencederai kita, melukai kita, berbuat tidak baik kepada kita, karena kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Memasak kita bagi. Pulang kita dari tempat lain, bawa oleh-oleh. Sering bercengkrama dengan mereka. Aman. Karena hubungan baik dengan tetangga itu. Ada satu saat umpamanya kita perlu jauh dari rumah lama, pergi haji atau apapun berbulan-bulan. Karena hubungan baik dengan tetangga itu aman, anak kita aman, keluarga kita aman, rumah kita aman, harta kita aman.
kita nyaman pergi jauh itu. Coba kalau hubungan tetangga itu jelek, buruk, sesemua lawan kita, jangankan berbulan, sehari aja nggak sanggup kita meninggalkan rumah itu, tidak aman. Makanya berbuat baik dengan tetangga, itu ajaran Islam, itulah wujud keimanan, makanya dia menjadi mukmin. Dan jangan berbuat jahat kepada mereka. Berbuat jahat kepada tetangga itu dosanya lebih besar daripada berbuat baik, berbuat jahat kepada orang lain. Kata Nabi, zina itu haram sampai kiamat. Tetapi ingat, seseorang berzina dengan 10 perempuan itu lebih ringan dosanya daripada berzina dengan istri tetangga. Rusak semua kalau gitu. Mencuri itu haram kata Nabi, tapi mencuri di 10 rumah itu lebih ringan dosanya daripada mencuri di rumah tetangga. Makanya hendaklah kita berbuat baik dengan tetangga itu, kita menjadi mukmin, terbukti keimanan kita, kita menjadi aman hidup kita. Berikutnya kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat, hendaklah engkau mencintai untuk orang lain sebagaimana mencintai dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi seorang musliman. Muslim itu man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Orang Islam itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan tangan dan lidahnya, atau melalui tangan dan lidahnya. Tangan dan lidahnya tidak merugikan, menyakiti orang lain. Tangan dan lidahnya bermanfaat, menjadi jalan keselamatan bagi orang lain. Itulah muslim. Jadi kalau kita ingin selamat hidup ini dalam tatarannya lebih luas, kalau tadi bertetangga, maka berbuat baiklah. Cintailah mereka sebagaimana mencintai diri sendiri. Nah, jadi ini sesuai dengan hadis Nabi juga, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, kalau kita menjalankan pituah ini, kita akan menjadi muslim yang sesungguhnya. Yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, jangan kamu banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati. Kaum muslimin rahimakumullah, hidup ini kata Nabi memang senda gurau dan permainan, tetapi dia serius sesungguhnya. Apa seriusnya? Kita diuji dengan permainan dan senda gurau itu. Kalau kita terkibuli, kita terhanyut oleh permainan hidup ini yang banyak sekali hura-huranya, maka kita kehilangan arah dalam hidup ini. Kita tidak tahu hidup ini untuk apa. Mati hati kita. Karena itu jangan terlalu banyak tertawa. Jangan yang kita tonton yang lucu-lucu aja semua. Bahkan untuk ceramah pun kalau nggak lucu, ustadznya nggak laku. Itu mematikan hati. Bukan berarti Nabi itu tidak suka, tidak pernah lelucon juga, pernah. Tapi pada proporsi, tidak melulu. Kalau hidup kita penuh dengan hura-hura, tiap malam main aja, maka mematikan hati. Seakan-akan kita inilah hidup, permainan itu. Padahal permainan itu ujian. Hakikat hidup itu adalah beribadah, baik kepada Allah maupun kepada hambanya, dengan niat karena Allah. Maka jangan terlalu banyak dengan permainan-permainan itu. Gurau-gurauan, berhura-hura, menikmati hidup ini selagi masih muda. Namanya kita sampai tua, siapa yang menjamin kita sampai tua? Kalapo jatuh, mumbang pun jatuh. Ini tidak ada ya. Makanya orang yang hatinya hidup, memahami tujuan hidup,
memahami ujian-ujian kehidupan itu. Tidak mati hatinya. Memperbanyak zikir, memperbanyak mendengar pituah, memperbanyak pelajaran agama, membaca dan sebagainya. Tapi bukan tegang melulu, tetap ada hiburannya, tetap ada senda guraunya, tapi proporsional. Itulah yang penting dalam hidup kita. Kaum muslimin rahimahullah, itulah 5 fituah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan dapat menjadi petunjuk hidup bagi kita bersama. Fa'tabiru ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.